Kendati demikian, meski sudah diberikan keringanan waktu, rupanya Suhendra tidak menunjukkan itikat baik untuk melunasi hutang tersebut. Sri pun jadi kesal pada Suhendra. Sri yang mulai kesal karena Suhendra tidak juga melunasi hutangnya, kemudian kembali mengingatkan kepada Suhendra untuk segera melunasinya semua. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib malang dialami oleh seorang wanita parubaya di Tanjung Priok. Dia ditemukan tidak bernyawa di kamar mandi rumahnya dengan kondisi tubuh yang di saat itu benar-benar mengenaskan. Terdapat luka parah di bagian kepalanya yang disebabkan akibat serangan menggunakan linggis. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkaplah bahwa dalang dibalik perbuatan yang sangat sadis tersebut dilakukan oleh tetangganya sendiri yang merasa sakit hati karena ditagih hutang oleh korban. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di tengah padatnya penduduk di bagian utara Jakarta, tepatnya di wilayah Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, ada seorang wanita parubaya tinggal seorang diri di rumah sederhana yang berada di Jalan 102 Terusan 12B, RT 04 RW 06, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk. Namanya adalah Sri Suherti Karistiana. Usianya di saat itu sudah menginjak 59 tahun. Berdasarkan informasi di media, Sri ini sebenarnya berstatus sudah menikah. Namun entah kemana keberadaan suaminya di saat itu, dan juga anggota keluarganya yang lain, karena tidak dijelaskan secara detail di media. Begitupun informasi lainnya terkait dengan latar belakang kehidupannya. Di tengah lingkungan masyarakat sekitar, Sri ini dikenal sebagai orang yang pendiam. Sri tidak banyak bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Sri juga enggan mau terlibat dengan urusan orang lain. Namun kendati demikian, bukan berarti Sri benar-benar orang yang antisosial atau jarang keluar rumah. Setiap harinya Sri pasti keluar rumah untuk sekedar duduk-duduk di teras atau menyiram tanaman. Wanita parubaya tersebut dikenal menjalani kehidupan sehari-hari dengan sangat sederhana. Kendati demikian, kondisi ekonominya terbilang berkecukupan. Meski tidak dijelaskan dari mana sumber keuangan yang dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun Sri yang hidup berkecukupan memilih menjalani kehidupan secara sederhana dan membuatnya mampu menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Mungkin hal itulah yang membuat Sri dipandang oleh orang-orang sekitar sebagai orang yang hidup berkecukupan, hingga tidak jarang orang-orang di sekitarnya mencoba untuk meminjam uang kepada dia. Di antara orang-orang yang kerap meminjam uang kepadanya, salah satunya adalah seorang pria yang berusia 36 tahun bernama Suhendra. Mengenai latar belakang dari kehidupan Suhendra tidak diungkapkan di media. Namun yang jelas Suhendra ini masih tinggal satu wilayah dengan Sri, alias mereka bertetangga. Selain itu, diketahui juga jika Suhendra ini menjalani kehidupan sehari-harinya dengan penuh keterbatasan. Entah apa pekerjaan yang digeluti oleh Suhendra untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun yang jelas penghasilannya sangat pas-pasan. Mungkin masih bisa untuk sekedar makan, tapi untuk kebutuhan lainnya di luar itu terasa sangat berat untuknya. Dan di dalam keadaan yang kepepet, Suhendra pun kerap sekali mencari jalan cepat untuk mendapatkan uang, yaitu dengan cara meminjam uang dari orang lain, termasuk kepada Sri. Entah berapa jumlah uang yang dipinjam oleh Suhendra di saat itu. Namun berkat pinjaman dari Sri, Suhendra dapat menutupi kebutuhan mendesaknya yang mana tengah dia hadapi dan benar-benar kepepet. Namun sobat, di saat itu bukannya dia langsung membayar hutang-hutangnya kepada Sri, yang mana Suhendra malah menemukan kesulitan demi kesulitan lainnya yang menghampiri hidupnya. Alhasil Suhendra jadi mengalami kesulitan untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Sri. Saat Suhendra tidak juga kunjung membayarkan hutangnya, Sri pun lantas mulai menanyakan kepada Suhendra. Namun Suhendra yang belum punya uang untuk melunasi hutang tersebut hanya bisa memasang wajah memelas dan meminta keringanan waktu kepada Sri. Dan Sri yang mendapati Suhendra terlihat bersungguh-sungguh akan menepati janjinya, dia pun memaklumi, dia pun luluh memberikan waktu kepada Suhendra untuk melunasi hutang tersebut belakangan.
Kendati demikian, meski sudah diberikan keringanan waktu, rupanya Suhendra tidak menunjukkan itikat baik untuk melunasi hutang tersebut. Sri pun jadi kesal pada Suhendra. Sri yang mulai kesal karena Suhendra tidak juga melunasi hutangnya, kemudian kembali mengingatkan kepada Suhendra untuk segera melunasinya semua. Dan kemudian, seiring Suhendra yang tidak juga melunasi hutang, Sri jadi kerap menagih hutang tersebut berkali-kali kepada Suhendra, yang mana hal itu ternyata membuat Suhendra sedikit tertekan dan terganggu. Sikap Sri yang selalu menegurnya untuk melunasi hutangnya akhirnya membuat Suhendra jadi kesal terhadap Sri yang dinilai tidak mau memaklumi kondisinya. Sungguh pemikiran yang aneh. Dia yang punya hutang, dia yang tidak bayar, namun dia juga yang kesal saat ditagih. Dan yang lebih anehnya lagi, serta benar-benar tidak habis pikir adalah Suhendra yang kesal malah berniat ingin melakukan tindakan yang sangat-sangat mengerikan kepada Sri. Karena mungkin di saat itu dia sudah tidak sanggup memikirkan hutangnya lagi, alias tidak sanggup membayarnya. Jadi dia ingin mencari jalan pintas. Akhirnya, sekitar hari Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025, Suhendra yang sudah dipenuhi emosi mencoba mendatangi rumah Sri sambil membawa sebuah linggis. Singkat waktu, Suhendra yang entah bagaimana tiba-tiba berhasil masuk ke dalam rumah Sri. Dia langsung melancarkan serangan kepada Sri. Dengan linggis yang dia bawa, dia menyerang wanita parubaya tersebut. Dengan begitu bengis dan membabi buta, Suhendra menghajar bagian kepala Sri menggunakan linggis tanpa ampun. Wanita parubaya itu menerima serangan dengan sangat brutal dari Suhendra. Dia hanya bisa pasrah karena setiap dia melawan, dia malah dihajar terus-menerus yang membuat dia semakin tidak berdaya. Nafasnya terengah-engah, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Suaranya lirih, memohon untuk diampuni. Namun Suhendra sudah terlanjur kesetanan sampai akhirnya tubuh tua rentanya tidak dapat menahan segala rasa sakit yang begitu amat menyakitkan. Sri mulai sekarat, lantas dia tewas mengenaskan. Saat Sri sudah tidak lagi bergerak, Suhendra pun memeriksa keadaan Sri yang ternyata memang sudah tidak ada denyut nadi dan hembusan nafasnya lagi. Suhendra yang di saat itu panik, kemudian membiarkan tubuh Sri yang sudah tidak bernyawa di dalam kamar mandi rumahnya. Di saat itu Suhendra berusaha membereskan segala kekacauan di sana. Dan setelah membersihkan diri, membersihkan bekas tindakannya yang sangat kejam, Suhendra langsung cepat-cepat pergi dari rumah Sri sebelum ada yang menyadari kehadirannya di sana. Singkat waktu, setelah akhirnya berhasil keluar dari rumah Sri, Suhendra yang sudah benar-benar diselimuti ketakutan langsung pergi menjauh dari rumah tersebut. Suhendra di saat itu diketahui melarikan diri dan bersembunyi di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Lalu sobat, kemudian waktu pun berlalu. Pada hari Jumat tanggal 14 Maret tahun 2025, di kawasan yang sangat padat penduduk di lingkungan Jalan 102-12B, RT 04 RW 06 Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, ada hal yang aneh yang dirasakan oleh warga. Warga di saat itu mulai peka. Ada yang tidak lengkap di lingkungan mereka, yaitu Sri, seorang wanita parubaya yang berada di lingkungan mereka, sudah tidak pernah nampak lagi batang hidungnya. Di saat itu yang pertama kali merasakan adalah Faras Alfarozi, seorang pemuda berumur 19 tahun. Faras, yang rumahnya hanya bersebelahan dengan Sri, merasa aneh saat dia menyadari jika sedari Kamis sore, tetangganya tersebut tidak kelihatan keluar dari rumah sama sekali. Padahal biasanya, Sri kerap keluar rumah, meski dia dikenal pendiam. Rumahnya pada pagi itu terlihat begitu sepi, seperti tidak ada aktivitas manusia sama sekali. Mulanya, Faras masih berpikir positif. Mungkin tetangganya tersebut sedang pergi. Namun, saat menyadari sandalnya masih berada di depan rumah, tapi orangnya tidak ada, membuat Faras jadi semakin risau. Apakah mungkin saja wanita parubaya tersebut sedang sakit? Mengingat jika Sri tinggal sendirian, dan membuat Faras jadi tidak bisa berhenti menerka-nerka kondisi Sri. Dan oleh karena itu, pada sekitar pukul 11 siang, Faras pun memutuskan untuk memeriksa ke rumah Sri. Faras yang semakin dilanda kecemasan mengajak warga lainnya, yaitu seorang pria berusia 35 tahun yang bernama Suyono, untuk masuk ke dalam rumah Sri dan memeriksa keadaan Sri. Di saat mereka hendak memasuki rumah Sri, mereka pun cukup terkejut karena di saat itu ternyata pintu rumah Sri tidak terkunci. Karena tidak terkunci, keduanya pun langsung segera masuk dan mencari keberadaan Sri. Seluruh area rumah di saat itu mereka telusuri dengan teliti. Sampai pada akhirnya mereka melangkahkan kaki ke area dapur, lalu menengok ke arah kamar mandi. Di saat itulah mereka menemukan Sri sudah dalam kondisi terbujur kaku, badannya meringkuk ke arah kanan. Di saat itu mereka ingin memastikan kondisi Sri. Mereka mencoba mendekat, dan saat diperhatikan lebih teliti, mereka sangat kaget saat mendapati tubuh Sri sudah sangat pucat. Ada bekas luka lebam di wajahnya
Dan yang membuat bergidik ngeri, ada luka yang sangat parah di kepala Sri yang sudah berlumuran cairan merah, dan cairan merah tersebut bahkan sudah mengering. Tak perlu waktu lama bagi mereka untuk memahami kenyataan memilukan tersebut. Mereka menyadari bahwa Sri sudah tewas. Dengan kondisi jasad Sri yang begitu mengenaskan, mereka pun mulai berspekulasi tetangga mereka ini sengaja mengakhiri diri sendiri atau justru mungkin menjadi korban tindakan kriminal. Hanya ada dua hal di dalam pikiran mereka. Karena rasanya sangat tidak mungkin jika hanya jatuh dari kamar mandi, lukanya bisa separah itu. Di dalam kengerian yang kian menyelimuti, lalu dua warga tersebut keluar dari rumah Sri dan berteriak-teriak memberitahu mengenai apa yang mereka temukan, yaitu mayat wanita Parubaya yang bernama Sri yang sudah di dalam kondisi mengenaskan. Di saat itu mereka juga langsung melaporkan temuan ini kepada pihak keluarga Sri, yang dimana di saat itu keluarga Sri sangat histeris dan begitu terisak setelah mendapati kenyataan pahit tersebut. Selain itu tentunya, temuan jasad Sri juga sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk penanganan atas jasadnya tersebut dan mengungkap rasa penasaran pihak keluarga serta para tetangga mengenai apa yang sudah terjadi dan siapa pelaku yang sampai tega membuat Sri ditemukan dalam kondisi yang begitu mengerikan. Di saat itu pihak kepolisian yang sebelumnya mendapatkan laporan langsung segera meluncur ke lokasi kejadian yang berada di Jalan 102-12B, RT 04 RW 06, Kelurahan Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priok. Pihak kepolisian yang datang langsung mengamankan lokasi kejadian yang sudah ramai dikerumuni warga, yang mana warga di saat itu penasaran dengan apa yang terjadi. Kemudian langsunglah dilakukan prosedur olah TKP. Pihak kepolisian yang menemukan Sri dalam kondisi mengenaskan di kamar mandi menduga bahwa Sri adalah korban dari penghilangan nyawa karena ditemukan luka lebam di wajahnya dan luka bekas bacokan di bagian kepala. Untuk memastikan penyebab dari meninggalnya Sri dan mengungkap lebih lanjut dugaan tindak kriminal ini, pihak kepolisian kemudian mengevakuasi jasad Sri ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Lalu dilakukanlah visum, yang mana hasil dari visum sementara menunjukkan korban mengalami luka terbuka di kepala akibat pukulan benda tumpul. Ya, bukan benda tajam, tapi benda tumpul tersebut mampu merobek bagian kepalanya. Luka di tubuh korban pun diduga disebabkan oleh tindak kekerasan. Namun kendati demikian, pihak kepolisian melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan segala kemungkinan yang terjadi. Jikapun Sri ternyata merupakan korban tindakan brutal yang sengaja dilakukan oleh orang lain, maka pihak kepolisian berupaya akan mengungkap dan menangkap siapa pelakunya dan memastikan motif serta kronologi kejadian secara menyeluruh. Selain memeriksa sejumlah saksi, pihak kepolisian juga meminta keterangan keluarga korban. Dari hasil olah TKP, pihak kepolisian juga telah mengamankan beberapa barang bukti yang dianggap penting untuk penyelidikan. Di antaranya, 2 bilah pisau dapur, sebilah pisau buah, sebuah gunting, tas dan pakaian korban, serta ada sebuah catatan hutang, catatan harian, serta hasil visum sementara. Hingga pada akhirnya, dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan, pelakunya mengerucut pada seorang pria yang bernama Suhendra yang masih tinggal di wilayah yang sama dengan korban. Kemudian, kurang dari 24 jam setelah ditemukannya jasad korban, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2025, sekitar pukul 10.45, pihak kepolisian berhasil membekuk Suhendra di Cilincing, Jakarta Utara. Suhendra di saat itu tertangkap basah. Dia tidak bisa mengelak, pasrah saat digiring ke kantor kepolisian. Dan dia diinterogasi. Di saat itu Suhendra hanya bisa tertunduk mengakui perbuatannya. Kepada polisi, Suhendra menceritakan jika dia pernah meminjam uang kepada korban. Namun dia tidak mampu untuk segera melunasinya. Sedangkan korban terus-menerus menagih hutang tersebut. Karena dia kesal kerap ditagih hutang, dia pun jadi muak dan akhirnya berencana untuk menghabisi nyawa korban. Suhendra yang mengaku menghabisi nyawa korban dengan menggunakan linggis. Di saat itu membuat semua pihak sampai geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa seorang pemuda begitu teganya, begitu kejamnya menghabisi nyawa wanita Parubaya tanpa perasaan? Dan akibat dari perbuatan Suhendra yang sangat bengis tersebut, Suhendra pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sementara itu, jenazah Sri yang sebelumnya sudah selesai diperiksa lalu dikembalikan kepada keluarga. Oleh pihak keluarga, jenazahnya diurus untuk disemayamkan dan dimakamkan di sekitar tempat tinggalnya. Isak tangis keluarga dan orang-orang yang mengenal baik sosok Sri mengiringi peristirahatan terakhir dari wanita Parubaya tersebut. Kepergian Sri menimbulkan luka yang sangat mendalam dan tidak akan pernah sembuh bagi pihak keluarga. Sampai saat video ini ditayangkan,
Proses persidangan masih terus dilaksanakan dan pihak keluarga Sri pun berharap agar pelaku kejahatan tersebut dapat segera dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya. Itu dia sobat, kisah dari Sri, seorang wanita paruh baya yang dihabisi oleh seorang pemuda yang bernama Suhendra di Tanjung Priok karena persoalan hutang piutang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.